Ketika kita sudah yakin bahwa tengah berdiri di atas landasan kebenaran, maka tidak ada lagi alasan untuk takut. Bahkan kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran itu agar menyelamatkan orang-orang yang sedang salah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Dalam edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bung Abu Salam atau owner dari channel YouTube Hairil Anas TV. Banyak hal yang akan kita perbincangkan dengan beliau, terutama keberanian beliau dalam mengungkapkan berbagai macam rahasia dan tabir yang terselubung di dalam kelompok LDII, sementara dirinya sendiri sedang berada di tengah-tengah kompleks LDII di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Baik, kita akan bertanya kepada beliau. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Abu Salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hairil Anas. Ya, dan selamat pagi tentunya. Baik, Bung Abu Salam. Ya, tentu sahabat Hairil Anas TV sebagian besar sudah mengetahui posisi keberadaan Bung Abu Salam yang berada di tengah-tengah kompleks warga LDII di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah, di tengah-tengah Anda berada di dalam kompleks mereka, namun Anda juga getol atau gencar mengungkap berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan kekeliruan serta ajaran-ajaran menyimpan dari kelompok ini. Apa yang membuat Anda berani seperti itu? Ya, betul sekali. Tentunya ya benar. Saya memang sejak awal dulu merupakan salah seorang pengurus inti di dalam kelompok itu, sehingga saya memiliki areal dan akhirnya kemudian membuat rumah di dalam kompleks. Seiring berjalannya waktu timbul kesadaran bahwa ternyata yang kita bela selama ini adalah sesuatu kelompok yang menyampaikan atau menyebarkan ajaran yang menyimpang. Nah, ditanya mengenai apa yang membuat kita berani, tentunya landasan keberanian itu yang pertama adalah kebenaran. Ketika kita sudah yakin bahwa tengah berdiri di atas landasan kebenaran, maka tidak ada lagi alasan untuk takut. Bahkan kita dituntut untuk menyampaikan kebenaran itu agar menyelamatkan orang-orang yang sedang salah jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi tanggung jawab moral, karena dulu saya merupakan orang yang terlibat menyebarkan, menyampaikan, memperkuat program-program, doktrin-doktrin yang digencarkan di dalam kelompok itu. Maka ketika timbul kesadaran bahwa itu adalah salah, maka kita memiliki tanggung jawab moral kepada umat, kepada jamaah, dan juga kepada Allah sebagai bentuk untuk mencari pulihan atau mengganti kesalahan yang telah kita perbuat dulu, menebus kesalahan yang telah kita perbuat karena ikut menyebarkan ajaran yang keliru, menyesatkan banyak orang. Maka pertobatan itu harus ditunjukkan melalui perbuatan keseharian. Jadi pertobatan itu tidak hanya menarik diri dari jalan yang keliru, menyelamatkan diri sendiri, tetapi ada kewajiban di baliknya itu menyelamatkan keluarga dan orang lain. Dan itulah yang saya lakukan. Persoalan ini didengarkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran yang kita peroleh. Persoalan orang mau mengikuti atau tidak, itu adalah urusannya Allah. Dan itu yang membuat kita berani. Ya, ada pepatah di dalam
Jokam dulu ketika kita di dalam, bahwa berani tidak memendekkan umur, takut tidak memperpanjang umur. Maka disitulah kita berdiri, berpihak di atas kebenaran. Maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali. Betul apa yang dikatakan oleh Bung Abu Salam At-Thoriq, bahwa ketika kita sudah yakin tengah berdiri di atas kebenaran, maka tidak ada lagi alasan untuk takut lalu kemudian mundur dari medan dakwah. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran itu. Adapun kebenaran itu diterima atau tidak, maka itu menjadi urusannya Allah. Apabila orang menerima kebaikan itu, kebenaran itu, maka kebaikan untuknya. Apabila dia menolak, maka kebaikan tetap ada pada diri kita. Bung Abu Salam, apakah selama Anda menyampaikan atau membangun usaha seperti ini, apakah pernah mengalami sebuah tindakan intimidasi, ancaman atau hal semacamnya yang membuat Anda mungkin ya merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya? Iya. Namanya perjuangan membela kebenaran itu ibarat mendaki gunung yang terjal dan menyeberangi jurang yang dalam, penuh onak duri di sekitarnya. Tidak ada jalan yang mulus dalam membela kebenaran. Maka tentu intimidasi, ancaman atau perlakuan-perlakuan, sikap-sikap yang membenci jalan dakwah itu tentu akan banyak. Ya, tidak ketinggalan saya sendiri sering mengalami hal itu. Beberapa kali saya didatangi oleh pembesar LDII diminta berhenti. Alasan mereka adalah saya dianggap menjelek-jelekkan atau menebarkan ujaran kebencian. Lalu saya jelaskan kepada mereka bahwa yang saya lakukan ini adalah mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, ketika Anda benci ajakan kebaikan, itu berarti Anda yang membenci, bukan saya yang menebarkan kebencian. Saya menebarkan suatu kebaikan yang Anda benci, posisinya di situ. Saya mengajak pada jalan kebenaran, namun Anda benci. Ketika Anda membenci sesuatu, bukan sesuatu itu yang membencikan, tetapi Anda yang membencinya karena tidak suka. Di situ persoalannya, Pak. Saya jelaskan kepada mereka. Kemudian kalau saya dinyatakan menjelek-jelekkan, yang saya lakukan adalah menunjukkan kejelekan. Karena yang dimaksud menjelek-jelekan adalah Anda baik, Anda sempurna, tetapi saya berusaha membuat atau menganggapnya jelek. Tapi kalau memang sebuah kejelekan yang dilakukan, itu bukan menjelek-jelekan, tetapi menunjukkan kejelekan agar Anda memperbaikinya. Itu yang saya lakukan. Jadi untuk sesuatu yang menunjukkan kejelekan agar diperbaiki, sesuatu ajakan agar orang-orang menuju kepada kebenaran, itu tidak ada alasan untuk dihentikan, Pak. Dan akhirnya mereka mundur sendiri dengan penjelasan itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Bung Abu Salam At-Thoriq. Ya, memang benar, pernyataan-pernyataan itulah yang sering kita dengar dari saudara tua atau kawan-kawan kita yang masih berada di dalam lingkaran keamiran Islam Jamaah LDII. Ketika mereka diingatkan, kita justru dianggap menjelek-jelekkan atau menebarkan ujaran kebencian. Padahal sesungguhnya yang kita lakukan adalah berusaha menyelamatkan mereka dari kolong tempurung yang gelap dan menyelamatkan mereka dari jalan kebinasaan. Apakah Bung Abu Salam pernah mengalami sesuatu yang luar biasa, dan apa yang Bung Abu Salam lakukan untuk menangkal ancaman-ancaman atau perlakuan-perlakuan intimidasi atau mungkin persekusi yang mereka lakukan? Bung Abu Salam, silakan. Oh iya, betul. Suatu waktu ya ketika mereka mungkin telah melakukan berbagai upaya untuk mengendorkan upaya dakwah ini dengan cara
melakukan intimidasi, persekusi secara fisik. Mereka tidak mampu menembusnya. Suatu waktu saya pernah diserang dengan cara mistik. Anak saya, istri saya, semuanya mengalami gangguan secara mistik begitu. Saya sendirian di rumah dengan anak istri yang semuanya dalam keadaan sebuah pengaruh yang tidak terlihat itu. Saya sulit membahasakannya, tetapi kondisinya ketika itu anak kerasukan, istri kerasukan, sementara saya sendirian. Itu kejadiannya bertepatan ketika di depan rumah, yang kebetulan rumah saya ini berhadapan dengan masjid kelompok, itu sedang berlangsung pengajian kelompok malam Jumat. Maka mulai dari mereka mulai melakukan pengajian, bersamaan ketika itu istri saya kerasukan, dan anak saya yang perempuan juga kerasukan. Mereka berteriak-teriak dalam kondisi sulit dikendalikan, mengancam, keluar ancaman dari mulutnya istri itu untuk saling membunuh anaknya, si anak juga mau membunuh ibunya. Dalam kondisi yang bingung sendirian seperti itu, saya mencoba melakukan apa yang bisa saya lakukan, meruqyah mereka. Ketika istri berhasil saya tenangkan, anak yang meronta-ronta. Ketika saya beralih ke anak untuk menenangkannya, istri yang mengamuk. Hampir 1,5 jam saya bergulat dengan istri itu. Nanti reda ketika pengajian di depan juga berhenti. Mereka bubar, barulah istri dan anak tenang. Maka di situ kita melihat bahwa mereka melakukan berbagai cara untuk melumpuhkan atau membungkam mulut-mulut kita ini, para mantan, agar tidak membocorkan rahasianya mereka. Mereka merasa gagal di situ. Mereka kemudian mencoba lagi melakukan intimidasi secara verbal. Setiap saya melintas, yang mereka menugaskan anggota singkomnya untuk melakukan intimidasi itu. Ketika saya melintas atau anak saya, istri saya melintas, diteriaki. Dengan kata-kata yang tidak senonoh. Istilah bahasa Makassar itu, ada kata-kata khusus di Makassar itu yang diteriakkan kepada orang untuk mengintimidasi atau untuk memancing emosi. Mereka lakukan itu, tapi saya pesan kepada anak istri agar tidak terpengaruh. Lewat saja, pura-pura tidak dengar. Puncaknya ketika saya melintas pulang dari sholat subuh, si singkom ini mungkin karena bosan, selama ini mereka berteriak-teriak memancing sementara kita tidak terpancing, maka si anggota singkom ini mencegat saya di gerbang. Kemudian dipepetnya saya, dipancing supaya saya marah, supaya saya memukul. Ada alasan untuk mungkin memperkarakan saya. Tapi Anda tidak melakukan perlawanan atau melakukan pemukulan, begitu? Alhamdulillah, Allah menolong, saya tidak terpancing untuk melakukan gerakan apapun. Si singkom ini berusaha berteriak-teriak memancing saya supaya marah, supaya emosi dan bergerak untuk memukul. Tetapi alhamdulillah tidak berhasil. Dia gagal memancing emosi itu. Saya tetap tenang dan akhirnya datanglah warga untuk melerai. Termasuk Pak RT di sini masih jokam juga, tetapi cukup netral lah. Dari kejadian itu saya kemudian melaporkan ke pihak kepolisian bahwa saya terintimidasi, saya diperlakukan secara kasar. Polisi kemudian datang melakukan mediasi dan mereka ditegur bahwa jangan melakukan hal seperti itu, apalagi pengamanan tidak boleh membuat warga resah. Ketika walaupun ada warga yang tidak disukai, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Mereka kemudian sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah lagi ada perlakuan intimidasi. Mungkin mereka sadar bahwa ketika kita melakukan kekasaran kepada para mantan itu, akibatnya malah buruk, menjadi bumerang dan justru merusak citra. Jadi berbagai upaya yang mereka lakukan, tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah, itu tadi, bahwa ketika kita sudah yakin berada di atas kebenaran, maka tidak ada lagi yang perlu kita takutkan. Ada Allah membersamai kita. Innallaha ma'ana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang kita pegang. Subhanallah, luar biasa sekali.
Dan satu lagi yang menjadi pegangan kuat saya, prinsip saya satu, bahwa saya berusaha menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, saya selalu berprasangka baik, husnuzon billah, bahwa sengaja Allah menempatkan saya di sini untuk menjalankan tugas itu. Menjalankan tugas sebagai dakwah bil hal dan dakwah bil ma'ruf. Ya, bil ma'ruf artinya sesuai dengan kemampuan yang saya punya. Saya tidak bisa menyentuh mereka secara langsung, saya tidak bisa mengunjungi mereka secara langsung, maka Allah memudahkan saya menjalankan tugas itu dengan membangun channel YouTube. Kemudian saya sampaikan pesan-pesan ini melalui media sosial dengan harapan, ya, mudah-mudahan mereka tersentuh, mudah-mudahan mereka tanpa sengaja melihat, menyimak perbincangan-perbincangan atau celotehan-celotehan saya di channel ini, sehingga itu bisa menjadi wasilah, perantara masuknya hidayah taufik di dalam jiwa-jiwa mereka. Itu. Kemudian dakwah bil hal, mungkin saya tidak berbicara kepada mereka, tidak berdialog kepada mereka, tetapi mereka melihat kondisi saya dipersekusi, tetap dalam keadaan sabar, diperlakukan tidak baik, tetap tidak berubah, ya. Bahkan saya selalu berpesan kepada anak istri bahwa ya, kalau ada tetangga atau warga kompleks yang membutuhkan pertolongan dan kita mampu menolongnya, maka tolonglah, kita tolong mereka, ya. Karena sesuatu yang luar biasa itu adalah ketika kita diperlakukan buruk tetapi kita tetap menjadi baik, itu yang luar biasa. Tetapi kalau orang baik kemudian kita baik, orang buruk kepada kita kemudian kita menjadi buruk, itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa. Artinya mereka dengan kita sama saja kalau kita mau bersikap seperti itu, bahwa kita hanya baik kepada orang yang karena dia baik kepada kita. Tetapi ketika dia buruk kepada kita, maka kita balas dengan keburukan. Itu hal yang biasa. Artinya tidak ada prestasi apa-apa di situ. Tetapi yang berprestasi adalah ketika orang itu berperilaku buruk kepada kita, tetapi kita tetap tidak pernah berubah, tetap menjadi baik. Pesan ini pula yang saya sampaikan kepada anak istri saya, terhadap orang tua saya dan saudara-saudara saya yang memutuskan silaturahmi sejak kami memutuskan untuk hijrah. Saya sampaikan kepada anak istri bahwa tidak apa-apa mereka memutuskan silaturahmi, tetapi kita jangan menjadi benci. Tetap kita menaruh hormat kepada mereka, karena biar bagaimanapun mereka adalah orang tua kita. Saudara-saudara itu, ya, tetap kita menanamkan pemahaman di dalam diri kita, membangun mindset bahwa mereka adalah saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang menjadi korban daripada sebuah kejahatan yang berlaku secara terstruktur dan sistematis. Mereka terjebak di dalam sistem yang kurang bagus itu, yang tidak bagus itu. Maka seyogyanya lah, sewajarnya lah, kewajiban kita lah menyelamatkan mereka. Mudah-mudahan dengan sikap-sikap kita yang tetap elegan, tetap menjaga sikap baik, mudah-mudahan itu bisa menjadi amar ma'ruf bil hal kepada mereka. Mereka menjadi tersadarkan, tercerahkan dengan sikap-sikap itu, bahwa alangkah mulianya hati kakak saya ini. Diperlakukan buruk di lingkungannya tetapi dia tidak pernah berubah. Dan memang seperti itulah lika-liku dakwah. Berat, sulit, pahit, getir, tetapi kita harus menjalaninya. Itulah yang dimaksud dengan istiqomah di jalan dakwah. Tidak berubah karena situasi, tidak lekang oleh waktu. Demikian. Masya Allah, barakallahu fikum, Bung Abu Salam. Sangat tercerahkan dan sangat menggugah semangat untuk berdakwah. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Salam At-Thoriq benar sekali, bahwa jalan dakwah itu memang berat. Dan disitulah kita diuji jiwa istiqomahnya kita. Apakah kita terpengaruh oleh keadaan atau menjadi kendor oleh situasi, atau akan tetap menjalankan dakwah ini apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya.
Dan itulah yang dimaksud dengan menegakkan kebenaran, membela keadilan. Ya, mudah-mudahan perbincangan ini memberikan manfaat kepada kami dan selebihnya kepada antum semua. Dan kepada para pejuang kebenaran, mari tetap istiqomah di atas perjuangan ini, dan yakinlah bahwa ketika kita sudah berpihak pada kebenaran, maka pertolongan Allah itu akan selalu datang. Tak ada lagi sesuatu pun yang bisa memudaratkan, membahayakan bagi orang-orang yang membela kebenaran. Satu hal penting yang kita tangkap dari perbincangan ini tadi, bahwa jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Artinya memang kita sebagai manusia menjadi walinya Allah di bumi, menjadi wakilnya Allah di bumi. Sebab tidak mungkin Allah yang datang langsung mendatangi hamba-hamba ini, mendatangi manusia ini untuk mengajak mereka berbuat baik, berperilaku baik. Tidak mungkin. Tetapi justru melalui perantara-perantara manusia-manusia itu sendirilah yang menyampaikan pesan risalah dari Allah itu, yang berisi kandungan kebaikan untuk disebarkan kepada seluruh manusia. Dan Islam, agama yang kita tetapi ini, adalah agama yang menyebarkan kebaikan untuk rahmatan lil alamin. Sekian perbincangan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.